Haleluya, kita akan memulai seminar kita pada malam hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, buat kesempatan yang sudah Tuhan beri untuk kami. Kami bisa berkumpul malam hari ini dari berbagai tempat Bapa melewat Zoom. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu walaupun hanya lewat Zoom Tuhan. Tapi kami tidak mengurangi sukacita kami semua Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dari awal dengan hingga akhirnya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai seminar kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita mau mengangkat pujian kita mau sembah Tuhan kita. Kita angkat pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu
Pada setiap generasi, Tuhan punya penekanan kebenaran tersendiri, dan saya mempercayai dalam conference ini Tuhan akan berbicara kepada kita secara khusus. Kembali lagi, Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang menjadi keinginannya. Satu hal yang saya ketahui bahwa bagaimanapun metode Tuhan belum pernah berubah. Metode Tuhan tulisan kecil. Saya mengatakan begini, siapakah orang-orang radikal itu? Siapakah orang-orang yang berakar kuat di dalam Kristus itu? Siapakah mereka yang harusnya berdiri teguh ketika goncangan datang? Saya kemudian menulis bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang setiap kali ada hal-hal yang menimpa gereja Tuhan, ketika perubahan-perubahan besar terjadi, orang-orang radikal ini mereka kembali ke akar mereka. Mereka kembali pada firman Tuhan dan hubungan mereka dengan Tuhan, untuk mendefinisikan lagi hal-hal yang terjadi pada saat itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semua orang percaya dapat menangkap maksud Tuhan dan bergerak bersama untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Untuk waktu yang seperti sekarang ini, terjadi perubahan-perubahan besar di dalam leadership kita. Makanya kita menyebutnya sebagai leadership. Leadership mengalami perubahan, pendekatan leadership mengalami perubahan, cara mempersiapkan leadership mengalami perubahan, dan dicari orang-orang yang akan mendefinisikannya. Saya kira 3 pembicara nanti yang akan dimulai hari ini oleh Pastor David Limanto akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa, berbicara kepada kita untuk menangkap maksud Tuhan yang Dia inginkan buat generasi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk waktu ini di mana kami bisa berkumpul bersama sekali lagi dengan para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan dan sedang memimpin di baris depan pada generasi ini. Hamba berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami. Biar pertemuan kami ini bukan cuma sekedar pertemuan di mana informasi disampaikan, tetapi ada terobosan yang terjadi, ada perubahan paradigma yang terjadi, ada semangat yang baru yang terbakar, ada kerinduan untuk melakukan kehendak Allah muncul lagi dalam hati kami, supaya kami tetap menjadi pelaksana kehendak-Mu di generasi ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pembicara mulai malam hari ini, Pastor David Tuhan, dan kemudian Pastor Basuki, dan juga besok Pastor Yusak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara lewat hamba-hamba-Mu ini. Teguhkan semua yang mereka sampaikan oleh Roh-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa firman-Mu, dan oleh pengurapan-Mu. Kami mau bersyukur. Kami akan memulai sesi ini. Berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan. Baik, saya langsung aja ini ya, berarti ya. Suara saya bisa didengar dengan baik, kira-kira? Oke, terima kasih Kak Jo. Terima kasih konfirmasinya. Baik, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Temanya luar biasa ya, intergenerational leadership. Dan kita tahu bahwa Allah kita itu sangat konsen dengan generasi, ya. Dan kalau kita bicara tentang intergenerational leadership, ini bukan bahan yang baru sesungguhnya, ya. Ini sudah ada tertulis di dalam Alkitab sejak dari zaman mulanya. Kita mengenal Allah kita sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan itu selalu melibatkan
generasi di bawah itu untuk bekerja sama dengan generasi-generasi di atasnya. Kita melihat bagaimana ketika Musa bekerja sama dengan Yosua dan Kaleb, Harun dan Hur untuk bersama-sama membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, saudaraku. Juga kita melihat seharusnya bagaimana Saul bekerja sama dengan Daud. Bahkan di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Rasul Paulus bekerja dengan murid-muridnya, termasuk Timotius dan yang lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan di gereja? Apakah di gereja terjadi transgenerational leadership? Ya. Sesungguhnya ketika di gereja itu atau di dalam sebuah pelayanan, saudaraku, ketika pelayanan generasi itu berjalan dengan baik, ya, dari Rocky atau sekolah minggu, kemudian ada pelayanan roket, remaja, KGC, pemuda, bahkan pelayanan umum berjalan dengan baik. Menurut saya itulah transgenerational leadership, di mana semua generasi bergerak bersama-sama untuk melayani generasinya masing-masing. Kita tahu bahwa David dalam Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dikatakan setelah dia after he served his own generation, setelah dia melayani generasinya maka dia ditidurkan sama Tuhan. Artinya apa? Sesungguhnya ini sudah ada di dalam pengajaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya ketika anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak pemuda kita melayani generasinya, itulah transgenerational leadership, saudaraku. Tetapi kita tahu bahwa sayang sekali banyak gereja mengabaikan bahkan kurang menaruh fokus kepada pelayanan ini dan mereka lebih banyak fokus kepada pelayanan umum, saudaraku. Ya, banyak gembala kurang berani berinvestasi di dalam pelayanan ini. Mereka lebih fokus kepada pelayanan-pelayanan yang lebih mendatangkan materi, ya. Oleh karena itu malam hari ini saya mau menyampaikan sebuah sesi atau sebuah tema tentang generation leaders keeper, ya, atau penjaga pemimpin generasi, ya. Panitia bisa bantu saya untuk menampilkan slide-nya. Kita akan baca bersama dari sebuah kitab di dalam 1 Samuel pasal 16, ya. Ayat yang pertama. Bisa dibantu panitia? Ya, ayat ini berbicara tentang bagaimana Daud diurapi menjadi raja, saudaraku. Dan kita tahu bahwa masa-masa itu adalah masa-masa yang genting. Masa transisi adalah masa yang genting, saudaraku. Ya, jadi masa genting di dalam sebuah organisasi salah satunya adalah ketika terjadi transisi kepemimpinan. Ayat pertama dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 3, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut bagimu. Lanjut. Slide berikutnya. Panitia bisa bantu saya?
Oke, karena ada kendala, nanti panitia terus tampilkan ya. Saya lanjutkan baca ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Dikatakan ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, ya, ini ceritanya Samuel sudah sampai di rumah Isai dan dia disuruh Tuhan untuk mengurapi raja Israel. Dia ketemu Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8 lanjutnya, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, lanjut. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat berikutnya, 12. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama, saudaraku. Nah, dari sini kita melihat dan mendengarkan sebuah cerita yang terus berulang-ulang dikatakan, saudaraku. Bagaimana di ayat pertama dikatakan tadi bahwa Samuel itu sedih. Karena apa? Karena berduka karena Saul. Saul yang digadang-gadang, Saul yang dirindukan oleh Samuel untuk menjadi pemimpin, tetapi ternyata ditolak oleh Tuhan, saudaraku, ya. Dan kita melihat bagaimana Samuel itu berduka cita, ya, berduka cita, loyo, saudaraku. Dan kemudian apa yang paling penting? Tabung tanduknya kosong, tabung tanduknya yang harusnya isi dengan minyak, ya, kosong. Kita tahu Samuel itu pribadi yang luar biasa, orang yang mendengarkan suara Tuhan. Nabi yang memperkatakan suara Tuhan, dan ketika dia bernubuat terjadi, loh saudaraku, ya, terjadi. Tapi kita harus melihat bahwa zaman-zaman ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang melayani generasi. Mereka dengan semangat, tetapi tabung tanduknya kosong. Mereka tidak punya kuasa Tuhan yang menyertai dia. Mereka bingung dengan jadwal, mereka bingung dengan popularitas, mereka bingung dengan berapa orang yang nge-like di sosmed mereka, ya, berapa orang yang melihat viewernya berapa, subscribernya berapa, followernya berapa. Itu yang menjadi hal yang lebih penting di dalam kehidupan mereka lagi, saudaraku. Mereka tidak mempedulikan kekosongan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa tabung tanduk itu bicara tentang power, ya, bicara kuasa. Dan minyak itu bicara urapan, saudaraku. Minyak bicara urapan. Dan kita tahu urapan itu tanda penyertaan dari tempat yang maha tinggi. Ya, urapan itu tanda daripada penyertaan yang maha tinggi, saudaraku. Kita berada di tengah-tengah generasi yang menonjolkan perform dan idol. Ya, saya ulangin, kita berada di tengah-tengah generasi yang mengandalkan ukurannya itu performance sama idol, saudaraku. Performnya di medsos, ya. Dan mereka begitu punya banyak idol yang menjadi gambaran yang salah di dalam kehidupan mereka. Dan singkat cerita kita mendengarkan bagaimana Samuel itu diutus untuk pergi, ya, mengurapi siapa? Mengurapi raja atas Israel. Dan saudara perlu tahu bahwa Samuel pergi ke keluarga Isai dan dia tidak tahu, saya ulangi, dia tidak tahu siapa yang harus diurapi. Sampai satu masa dia menemukan Daud, saudaraku. Dan dia datang dengan tabung yang penuh minyak itu dan mengurapinya. Dan dikatakan dengan jelas, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tolong ditampilkan slide berikutnya, ya.
Nah, kita melihat bagaimana, saudaraku, proses pengurapan Raja Saul, ya, ini 1 Samuel 10. Dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia dan berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya, dan seterusnya, saudaraku. Kita melihat sebuah contoh yang kontradiktif, yang berbeda. Bagaimana Saul diurapi bukan dengan tabung tanduk, tetapi dengan buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak bukan urapan seorang raja, saudaraku. Ya, bolehlah jadi pemimpin, tapi bukan seorang raja, seorang komander, bukan. Tetapi Daud diurapi dengan tabung tanduk yang penuh kuasa dan penuh urapan itu. Ya, malam hari ini ada beberapa poin yang saya catat dan saya mau sampaikan. Pertama, tentunya untuk para pelayan generasi. Saya tahu yang peserta yang ikut ini ada para pelayan generasi senior, kakak-kakak. Yang kedua adalah para pelayan-pelayan generasi muda, adik-adik yang lagi semangat-semangatnya melayani. Tolong slide-nya diturunkan 2 kali. Nah, pesan saya kepada para pelayan generasi. Yang pertama, jangan terlena dengan masa lalumu, ya. Samuel hampir gagal, saudaraku, karena dia terlena dengan masa lalunya. Dia terkenang dengan Saul yang begitu hebat, yang dipakai Tuhan. Loh, siapa yang tidak bangga, saudaraku? Kalau hari ini saudara datang dan disuruh berdoa atau mengurapi seorang presiden, saudara pasti bangga. Ya. Tapi ketika presiden itu lengser, bahkan dilengserkan, saudaraku, bahkan ditolak oleh Tuhan, yang ada keadaannya adalah Samuel bersedih. Saking sedihnya dia nggak tahu kalau dirinya kosong. Kalau dirinya kosong, saudaraku, mungkin dulu pelayanan kita luar biasa. Mungkin dulu anak-anak yang kita bina luar biasa. Mungkin dulu adik-adik kita bersaksi dan kita menjadi bangga, saudaraku, atas apa yang mereka lakukan. Tapi ingat, jangan terlena dengan masa lalumu, ya. Dan saudara hari ini melihat, ya capek, ya sudah selesai waktu saya, sudah waktunya diganti, sudah ini, tidak. Saya sering katakan tidak ada veteran hamba Tuhan, ya. Tidak ada veteran hamba Tuhan, yang ada veteran perang ada, tapi veteran hamba Tuhan tidak ada. Hamba Tuhan itu dipanggil dari lahir sampai disuruh pulang ke rumah Bapak, saudaraku, ya. Yang kedua, ya, selalu penuhi tabung tandukmu dengan minyak. Wahai para pemimpin, mari kita penuhi tabung tanduk kita dengan minyak. Untuk apa? Tugas kita mengurapi pemimpin. Tugas kita raising the leader, raising the king, anointing the king, saudaraku. Mengurapi sang raja. Tuhan mengingatkan kembali kepada Samuel untuk kepada jalan yang benar. Kembali kepada panggilannya sebagai apa? Kingmaker. Ya, kingmaker. Pelayan generasi itu kingmaker. Orang yang membangkitkan pemimpin dan raja-raja, saudaraku. Ya. Tetapi ketika tabung tanduk kita kosong, nggak punya urapan, ya, sekalipun jadwal pelayananmu penuh, tapi kalau nggak ada urapannya percuma. Sekalipun banyak yang ngundang kita, tetapi kalau tabung tanduk kita tidak penuh dengan minyak, percuma, saudaraku. Tetapi ketika tabung tandukmu penuh dengan minyak, ya, dan kau mengurapi para pemimpin itu, engkau sedang membangkitkan para pemimpin kerajaan surga atau kingdom leaders dalam kehidupanmu. Mari doa saya kepada para pemimpin, termasuk saya pribadi. Ayo, jangan sampai tabung tanduk kita kosong, saudaraku. Tabung tanduk kita itu harus berlimpah, penuh dengan minyak. Tumpangi tangan mereka, urapi mereka, bangkitkan para pemimpin-pemimpinmu. Ya. Yang ketiga, jangan pernah memandang rendah atau underestimate terhadap pemimpin muda. Ya, saya ulangin, jangan memandang rendah atau underestimate terhadap para pemimpin muda. Samuel, saudaraku, yang hebat itu bisa salah memilih orang. Siapa? Ketika dia lihat putra pertama daripada Isai, saudaraku, ya, ketika dia melihat Eliab, dia bilang, wah, ini dia. Ini jagoannya. Bukan. Siapa Samuel? Samuel orang yang mendengar suara Tuhan. Samuel orang yang berkali-kali mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan, saudara. Itu bisa salah. Apalagi kita, saudaraku. Ya. Kenapa kok underestimate? Kenapa kok salah? Karena underestimate.
orang ini kayaknya nggak mampu, orang ini kayaknya nggak bisa, orang ini kayaknya kurang pintar, orang ini nggak ada apa-apanya. Saudaraku, siapakah Daud? Kita tahu Daud itu terbuang daripada 7 saudaranya. Saudara-saudaranya itu prajurit yang gagah perkasa, yang maju ke medan perang untuk bertempur dengan orang-orang Filistin. Tetapi Daud dianggap underestimate anak bawang, saudaraku. Disuruh kemana? Suruh ke ladang, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan kita tahu bahwa pekerjaan pengembala itu pekerjaan rendahan pada zaman itu, saudaraku. Dan Samuel melihat itu nggak ada bukan orang itu, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Sebagai seorang pemimpin, ya, jangan sampai kita underestimate kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita. Sekalipun keadaan mereka seperti apa, mungkin kurang mampu hari ini secara keuangan. Mungkin mereka berasal dari keluarga yang broken. Mungkin mereka dari keluarga yang berantakan. Bahkan mungkin mereka terikat narkoba atau apapun. Tugas saudara dan saya bukan judgment kepada mereka, tetapi melepaskan urapan itu, mengurapi mereka, mengubah mereka untuk menjadi para pemimpin. Kita tahu bagaimana Saul diubah oleh Tuhan begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan, yang dulunya kehidupannya hancur lebur, saudaraku. Tetapi ketika mereka mengalami jamahan Tuhan, ada orang-orang yang bayar harga untuk kehidupan mereka. Ada orang-orang yang tumpang tangan mengurapi mereka, sehingga mereka ketemu pribadi Kristus. Hidup mereka diubahkan dan mereka jadi berkat buat banyak orang. Saya mengingatkan kembali kepada para pelayan generasi. Siapapun orang itu, jangan pernah kita anggap rendah. Mungkin orang itu yang dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Ya, mungkin orang itu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan kita melayani. Dan kemudian apa? Beri kesempatan lebih kepada mereka. Ya, beri kesempatan lebih kepada mereka. Tadi saya katakan di gereja seharusnya ketika pelayanan generasi itu berjalan, baik itu pelayanan sekolah minggu, baik itu pelayanan remaja, pelayanan pemuda, pelayanan umum, berjalan dengan sinergi dan baik. Itulah transgenerational leadership, saudaraku. Kepemimpinan yang berjalan bersama-sama, saudaraku. Saya mengingatkan kembali, transgenerational leadership itu bukan menempatkan orang-orang muda di puncak pimpinan, bukan, saudaraku. Ya, tetapi bersama-sama melayani generasinya. Ya, ada waktunya, perlu waktu. Ya, perlu waktu. Tetapi tugas kita ini memberikan kepada mereka kesempatan, berikan kepada mereka panggung. Berikan kepada mereka waktu, berikan kepada mereka kesempatan-kesempatan yang baik untuk mereka berbagi, saudaraku. Ya, dan kita tahu ketika mereka diberi kesempatan, itulah saatnya kita sedang melepaskan tongkat estafet. Ya, saya percaya kita tidak usah terlalu banyak terlibat, saudaraku, atau memutuskan. Contohnya acara-acara di ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, semua diatur sama gembalanya. Biarkan mereka yang mengatur. Biarkan mereka ambil bagian. Biarkan belajar mereka memutuskan, saudaraku. Tugas para pemimpin mengarahkan mereka. Biarlah mereka belajar melayani generasinya masing-masing. Kenapa kok terjadi generation gap atau generation lack of generation? Karena, saudaraku, karena para gembala mau turun ke bawah dan memaksakan kehendaknya kepada generasi yang lain. Seharusnya biarlah mereka melayani generasinya masing-masing. Anak-anak 3 orang anak saya usianya remaja, ya, 1 13 tahun, 1 15 tahun, 1 18 tahun, saudaraku. Mereka bertiga belajar melayani generasinya di anak-anak roket di ibadah remaja, ya. Dan saya pun belajar sebagai seorang gembala untuk tidak terlalu ikut campur. Apalagi di usia saya yang 40-an tahun, saudaraku, kita tahulah perbedaan cara, beda metode antara anak remaja dengan usia saya itu sangat mencolok. Ya, kalau saya masuk ke sana, saya akan melihat bagaimana dengan cara saya. Tetapi ketika mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri, ya, ternyata diterima dengan teman-temannya dan jemaat yang lain, dan pelayanan itu menjadi berbuah. Ya, ayo beri kesempatan kepada mereka, saudaraku. Ya, apa yang harus diberikan? Kesempatan waktu, kesempatan mereka mengolah keuangan, artinya pelayanan mereka disupport, didukung, saudaraku. Ya, bukan cuma dengan perkataan, tapi biarlah apa yang mereka lakukan disupport. Ya,
Dan berikutnya pesan saya kepada para pelayan muda, tolong slide-nya diturunkan. Yang pertama, ayo sebagai para pemimpin, nomor satu, selesai dengan diri sendiri. Ya, Raja Daud selesai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu menghilangkan self pity, mengasihani diri sendiri, ya, menghilangkan penghargaan. Ya, saya mau pesan kepada kita semua, jangan cari penghargaan, saudaraku. Jangan cari pujian. Ketika kita sedang mencari pujian atau penghargaan, sesungguhnya kekecewaan sedang mengintip untuk masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu dan tidak mendapatkan pujian, saudaraku, ataupun sebuah pengakuan, maka yang ada adalah kekecewaan di dalam diri kita. Ayo kita belajar selesai dengan diri kita sendiri, menghilangkan ego, melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, saudaraku, tetapi belajar memikirkan orang lain. Dan ini problem loh, ya. Kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang ini egonya luar biasa, ya. Mereka pegang gadget sendiri, mereka pegang handphone sendiri, ya. Malam ini saya sengaja tidak bicara tentang komunitas, saudaraku. Besok akan dibahas oleh saudara saya Pak Yusa Kencana untuk bicara komunitas. Tetapi saya bicara tentang karakter dan kualitas daripada seorang pemimpin, ya, dan juga para pemimpin muda maupun para mentornya. Harus selesai dengan diri sendiri. Kalau saudara mau dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin yang hebat, sudahlah, jangan cuma bingung mikirin diri sendiri, sakit hati, patah semangat, putus asa, saudaraku. Ya, sudah selesai dengan diri sendiri. Hidup kita satu kali dan hanya untuk Tuhan. Ya, yang kedua apa? Terima urapan daripada Tuhan. Cari hamba-hamba Tuhan. Cari kakak rohani, cari orang tua rohani yang mengurapi kita, saudaraku, yang menuntun kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita punya sebuah message yang begitu bagus, ya, father and son relationship, hubungan bapak dengan anak, ya. Dan kita tahu cuma anak yang dewasa yang mengejar bapaknya. Saya ulangin, cuma anak yang dewasa yang mengejar bapaknya. Tugas kita itu chasten the father, ya, mengejar bapak, mengejar orang yang mengurapi kita, saudaraku. Sebagaimana Elisa mengejar Elia, bukan cuma menerima urapannya, tetapi transfer of life, transfer daripada kehidupan, menerima urapan. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, ayo belajar setiap perkara kecil dan sabar menunggu promosi. Banyak para pemimpin muda kurang sabar, saudaraku, dalam hal ini. Saudara lihat bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat. Ketika Daud mengalahkan Goliat, saudaraku, tidak ada satupun orang di bangsa Israel yang berani maju. Tetapi Daud dengan penuh urapan dia maju. Dan ketika dia mengalahkan Goliat, saudaraku, yang terjadi adalah orang Israel berkata, Saul mengalahkan 1000, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, ya. Saul mengalahkan 1000, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau saudara tanya dengan orang Israel hari itu, apakah Daud pantas menjadi raja Israel? Saya yakin akan terpilih aklamasi, ya, Daud pantas menjadi raja atas Israel. Saudara perlu tahu bahwa orang-orang itu, kita ini sering mendengarkan penilaian daripada orang, saudaraku, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai dongkol, kita mulai kesel, ya. Pemimpin saya seperti ini, pemimpin saya seperti itu, saya nggak dihargai, saya sudah kerja keras. Saudara perlu tahu, menurut orang Israel, Daud sudah pantas menjadi raja atas Israel. Tetapi Tuhan katakan apa? Belum saatnya. 13 tahun Tuhan proses Daud untuk menjadi raja atas Israel. Saudara, aku perlu tahu timingnya Tuhan untuk promosi tidak sama dengan timingnya manusia. Saatnya Tuhan untuk promosi tidak sama dengan saatnya manusia, saudaraku. Dan kita tahu kalau itu nggak hati-hati, bisa menghamiri hati kita yang tulus. Hubunganmu bisa rusak dengan orang tua rohanimu, saudaraku. Ya, ketemu dengan orang-orang percuma di sana. Buat apa ini? Buat apa itu? Makanya jangan heran, saudaraku, ya. Sebentar nanti pindah kemana? Pindah ke sini, pindah ke sana, saudaraku.
di dalam kehidupannya saudaraku kehilangan loyalitas dan kehilangan bapak rohani. Ya, pada akhirnya kehilangan identitas dalam kehidupannya. Ayo belajar perkara kecil, ya. Percaya bahwa Tuhan itu pasti melihat dari surga di atas sana. Ya. Pasti melihat surga di atas sana. Yang keempat, terima kesempatan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Terima kesempatan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Saya sangat senang saudaraku ketika melihat anak-anak muda itu kreatif dan banyak memberikan masukan, ya. Tetapi saya lebih senang lagi kalau mereka itu terlibat di sana, ya. Karena zaman ini saudaraku banyak orang yang pintar komentator, tetapi jarang mau terlibat. Nah, saya pesan kepada para pemimpin muda, ayo terlibat lebih dalam, ya. Sesungguhnya gembalamu, pemimpinmu itu punya beban yang cukup berat. Justru ketika saudara dan saya ada di sana, tugas kita membantu, menuntun mereka, saudara, membantu mereka, ya, meringankan pekerjaan mereka, saudaraku, ya. Jangan diomongin, ayo ambil bagian. Justru ketika kita terima urapan lebih besar, kita harus berani ambil tanggung jawab lebih besar, ya. Loyal, saudaraku. Loyal dalam hal apa? Dalam hal keuangan, dalam hal waktu, dalam hal tenaga, saudaraku. Dan jangan pernah ragukan, saudaraku, bahwa saudara di sana itu bukan dimanfaatkan. Kita empower, diberdayakan, saudaraku. Diberdayakan. Jadi saya percaya, kita belajar sebagaimana pemimpin-pemimpin muda itu. Pesan saya malam hari ini sangat sederhana dan singkat, saudaraku, dan jauh daripada sempurna. Buat para pelayan generasi, ayo jaga jangan sampai tabung tandukmu itu kosong, ya. Harus penuh urapan. Terus siapapun orang anak-anak muda yang kau bina, jangan pernah underestimate. Maybe mereka akan menjadi Raja Daud, saudaraku. Mereka akan menjadi Yusuf. Mereka akan menjadi Paulus, ya. Dan juga beri kesempatan kepada mereka. Dan yang terakhir, kepada para pemimpin muda, ayo belajar selesai dengan diri sendiri. Ya, ingat loh, kita mau dipakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Kalau kita nggak bisa selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau jadi pemimpin yang maju dan hebat, saudaraku? Ya, terima urapan dari Tuhan lebih lagi. Ya, setiap perkara kecil, sabar tunggu promosi. Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Amin. Dan terima kesempatan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Dan slide terakhir, tolong panitia, slide terakhir. Ini pesan saya kepada kita semua. Samuel atau manusia bisa salah memilih pemimpin, ya, tetapi tidak dengan Tuhan. Tolong slide-nya, panitia. Ya, saya ulangin. Samuel atau manusia bisa salah memilih pemimpin, tetapi tidak dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih kita, saudaraku, tidak ada orang yang bisa turunkan kita. Ya, ayo tetap setia, tetap berbuah, dan meninggalkan warisan buat generasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Wow, terima kasih Pastor David Limanto. Jaga jangan sampai tabung tanduk kita kosong, harus penuh urapan. Dan jangan mengunderestimate anak-anak yang dibina. Bagi para pemimpin, ini poin paling penting yang terakhir, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Terima kasih banyak Pastor David Limanto untuk sesi yang pertama. Mohon maaf atas nama seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf kalau tadi sempat lag dalam pembagian materi tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sesi toilet break kurang lebih 5 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemimpin sekalian, boleh saya lihat senyum yang manis semua yang ada di tempat ini? Siap. Kita jangan tegang-tegang, kita terima pesan yang baik, kita bersuka cita, kita beristirahat 5 menit, dan segera masuk di sesi berikutnya akan disampaikan oleh Pastor Basuki Trinugroho di malam hari ini. Dan ini masih awal. Next kita akan ada seminar lagi, akan diumumkan sesaat lagi. Terima kasih.